tadi ya, permasalahan adalah X. Kemudian kita selesaikan dengan metode Y. Oke, selesai. Ya. Anggaplah masalah ini berada pada perusahaan, anggaplah perusahaan A. Oke, maka ketika ini pertama kali kita lakukan, ini sebuah temuan baru. Kenapa sebuah temuan? Karena kita bisa menyelesaikan masalah X ini dengan teknik atau algoritma Y tadi. Ya, objeknya apa? Perusahaan A. Kemudian peneliti lain melakukan hal yang sama. Oke, saya pakai metode Y untuk menyelesaikan masalah X, tapi pada perusahaan B. Nah, di sini ini bermanfaat ya. Penelitian kita ini ada manfaatnya, tapi nggak ada kontribusi di sini. Artinya ya tetap aja melakukan hal yang sama. Misal kita kembangkan satu website di perusahaan A, kemudian plek ketiplek kita kembangkan di perusahaan B, kemudian yang sama juga di perusahaan C sampai perusahaan Z. Ya, penelitian kita menghasilkan manfaat namun tidak menghasilkan kontribusi. Nah, kontribusi itu apa? Misalkan ketika Anda di perusahaan A, Anda mengembangkan website dengan metode, katakanlah metodenya metode X. Dengan metode X, Anda perlu waktu 6 bulan. Biaya yang dibutuhkan anggaplah 100 juta. Ya, jadi di kasus ini dia nggak ada kontribusi. Sekarang kasusnya yang lain nih. Ketika kita pakai metode X, maka perlu waktu 6 bulan dengan biaya 100 juta. Kemudian merasa bahwa waktunya terlalu lama dan harganya terlalu mahal. Ya, tapi perusahaan A sudah kadung bekerja sama dengan Anda. Kemudian Anda lakukan penelitian bagaimana mengembangkan perangkat lunak secara efisien ya. Ingat metode penelitian itu bukan metode pengembangan perangkat lunak ya, ada waterfall dan yang lainnya, ada yang rapid application development, itu metode pengembangan perangkat lunak kan. Kalau metode penelitian beda lagi. Nah, di sini kasusnya misalkan bagaimana kita membuat software itu atau website yang kita bikin efisien. Ya kan, apakah kita pisahkan menjadi beberapa modul gitu kan, front end-nya kita pecahkan menjadi beberapa yang lebih kecil, kemudian back end-nya juga, kemudian jam kerja dan sebagainya. Itu adalah bagaimana Anda memperbaikinya. Setelah diperbaiki, ternyata saya menemukan bahwa waterfall itu nggak bagus. Saya ganti versinya menjadi waterfall plus misalnya. Saya pakai metode X plus. Dengan metode X plus ini, saya terapkan di perusahaan yang sama, ternyata hanya perlu waktu 4 bulan. Lebih cepat. Bagaimana biayanya? Biayanya tetap 100 juta. Nah, sehingga orang yang tadinya nggak tahu, taunya ada, anggaplah X ini metode waterfall ya, saya taunya pakainya waterfall. Kemudian ternyata waterfall itu lama dan mahal. Gitu. Kenapa mahal? Karena bidang lain, misalkan Anda desain yang bagian implementasi belum bisa bekerja, sementara mereka harus digaji karena pegawai tetap Anda misal. Karena seperti itu Anda pakai X plus misalkan. Metode waterfall yang sudah Anda perbaiki. Sehingga ada perbaikan di sini, ada 4 bulan ya, dari yang tadinya 6 bulan, ada perbaikan. Pun begitu ketika waktunya tetap 6 bulan, tetapi biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Ya, itu bagaimana kita memberikan sebuah kontribusi. Nah, di sini ini ada yang namanya kontribusi. Bahwa ternyata ada loh metode pengembangan perangkat lunak yang baru yang Anda temukan ya. Misalkan Mas Dio nemu ini metode waterfall plus atau hybrid waterfall misalkan. Nah, itu yang menjadi sebuah kontribusi, beda dengan manfaat. Nah, ini yang sering kebalik di laporan itu kan. Manfaat penelitian dan juga kontribusi penelitian. Meskipun untuk level S1 memang kita tidak dituntut untuk sampai ke kontribusi. Kita hanya dituntut untuk ke manfaat. Artinya kalau itu menyelesaikan masalah di masyarakat ya sudah cukup. Anda lulus dapat gelar S1. Nah, tapi untuk menuju ke situ, menentukan metode apa yang baik saat ini sesuai dengan perkembangan teknologi, tentunya kita perlu belajar tentang kontribusi penelitian yang lainnya, bukan yang akan kita lakukan. Nah, kenapa kok perlu publikasi ilmiah ya? Tadi kita sudah membahas tentang penelitian ya. Selayang pandang sedikit, kita mengulang kembali apa yang sudah Anda pelajari. Jadi ketika sebuah karya itu tidak dipublikasikan, ada dua pernyataan nih ya. Ya sebaiknya nggak dilakukan aja. Atau ketika sebuah karya itu tidak dipublikasikan, ya artinya itu nggak pernah ada. Sama ketika misal ada sebuah tindak kejahatan, Anda sebagai korban nggak ada bukti. Meskipun itu nyata, tetapi bagi polisi ya secara undang-undang, ya Anda tidak mengalami tindak kejahatan, nggak bisa diusut.
Begitu pula ketika Anda, di masa Anda ini kan Anda paling jago ya coding, kemudian lagi senang-senangnya mencari hal baru, eksperimen dan sebagainya. Nah, tuliskanlah hal itu. Apa yang Anda temukan, tuliskan. Nah, kalau tidak ditemukan, sama aja ketika Anda punya perasaan ke orang lain. Cinta itu kalau nggak Anda ungkapkan kan pasti dia nggak akan tahu orangnya, gitu kan. Misalkan Anda senang sama seseorang, pengen dia jadi kekasih Anda, ya minimal Anda nyatakan, entah ditulis di kertas, bikin sesuatu, atau Anda ungkapkan langsung dengan lisan. Ketika dipendem aja ya itu bikin penyakit hati. Oke ya. Ini yang untuk ketentuan di surat edaran Dirjen Dikti. Jadi kenapa kok kita perlu publikasi ilmiah? Jadi terhitung tahun 2012 itu kelulusan untuk program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Nah, disyaratkannya di sini sebenarnya terbit. Bentar. Yang disyaratkan di sini sebenarnya terbit nih, seluruhnya terbit. Tetapi karena memang kebijakan ini masih dianggap baru ya, meskipun 10 tahun yang lalu. Jadi yang diminta itu ketika Anda lulus skripsi nanti, skripsi Anda yang tebal sekali diminta untuk dirangkumkan ke dalam sebuah jurnal. Nah, nanti apa itu jurnal dan sebagainya kita akan bahas. Ya kenapa? Karena kalau dokumentasi Anda hanya skripsi, itu kan disimpannya di perpustakaan. Adik kelas Anda mungkin bisa tahu kalau dia request atau minta skripsi Anda. Tapi bagaimana dengan khalayak umum, mahasiswa di kampus lain atau peneliti lain, ketika ternyata temuan Anda ini bagus ya hanya berakhir di sebuah skripsi tanpa dipublikasikan. Nah, sesuai namanya publikasi ilmiah, maka dia akan terpublish ke masyarakat umum sehingga semua orang seharusnya bisa tahu bahwa ada karya Anda. Ya, yang mana skripsi tidak mungkin melakukan hal itu. Mentok-mentok kapital Undip itu kan judul skripsi Anda, nama pembimbing, abstrak. Udah mentok di situ. Jarang sekali universitas yang mau mengunggah atau mengizinkan satu unggahan penuh Anda dari bab 1 sampai bab 5 itu bisa diakses orang lain. Jarang sekali. Artinya eman-eman karya Anda itu Anda sudah kuliah 4 tahun di sini, bayar mahal, skripsinya susah, setelah lulus karya Anda hanya berakhir di universitas itu. Tapi bagaimana ketika dipublikasikan ya tentunya karya Anda itu akan lebih banyak diketahui orang lain. Barangkali karya Anda yang Anda anggap ya udahlah saya lulus aja. Ternyata di dalam karya Anda ada sesuatu yang baru bagi orang lain. Gitu ya. Jadi kenapa kok kita perlu melakukan publikasi ilmiah ya skripsi aja nggak cukup. Ya, ini kebetulan pas setahun tepat pas saya lulus S1 kan 2011. Belum ada kewajiban itu. Baru setelah studi lanjut ya, studi lanjut karena saya nggak studi lanjut di sini itu pun sama. Jadi cuman progresnya berbeda. Jadi lulus, dinyatakan lulus sidang tesis waktu itu, kemudian diminta untuk mengirimkan draft jurnal. Draft jurnal saya kirimkan, kemudian diterima sekitar bulan April. Bulan April diterima, saya wisudanya di bulan Oktober. Karena waktu itu memang periode wisuda di kampus saya hanya 1 tahun sekali di bulan Oktober. Jadi ya lulus Januari, publikasi Februari tahun 2014 sama. Kemudian di wisudanya Oktober. Nah, kalau aturan di Undip nanti Anda ikuti aja. Karena setahu saya yang diwajibkan Anda hanya mengirimkan draft jurnalnya. Draft jurnal nanti bisa Anda kirimkan ke jurnal kita ada jurnal atau dipublikasikan di repositorinya milik Undip. Nah, tujuan dan manfaat publikasi itu singkatnya ada 3 ini, tapi ada lebih banyak dari ini. Ini hanya singkat saja. Ya, tentunya tujuan kita adalah menyampaikan hasil penelitian. Apapun yang Anda lakukan itu penelitian, entah menghasilkan kontribusi dan manfaat, ataupun menghasilkan hanya manfaat, ataupun hanya sebuah kontribusi. Karena penelitian itu kan sebenarnya kita bisa bagi menjadi 2. Ya. Jadi penelitian itu kita bisa bagi 2, yang pertama itu penelitian dasar atau fundamental. Nah, yang kedua ini yang dia aplikatif atau yang dia terapan. Terapan itu ya kayak misalkan Anda bikin sistem, bikin website yang nampak wujudnya gitu loh. Sementara fundamental ini yang nggak nampak wujudnya.
Nah, kedua penelitian ini tentunya memiliki kontribusi dan juga manfaatnya masing-masing. Bedanya kalau memang penelitian fundamental ya yang dikejar utamanya adalah kontribusi. Karena teknologi yang dikembangkan itu belum siap untuk diterapkan ke masyarakat. Dia memperbaiki satu variabel, kemudian ketika variabel itu disetujui, akan dilanjutkan ke penelitian terapan. Kan misalkan kita ingin membuat satu sistem untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Entah melanggar marka jalan ataupun melanggar rambu lalu lintas. Misalkan dilarang membuat U-turn ya, balik arah bahasa Indonesia, balik arah ya. Dilarang balik arah, di situ ada tandanya. Nah, dengan komputer maka yang pertama kali dilakukan di fundamental ya bagaimana mendeteksi atau mengenali tanda itu. Oh, tanda huruf U yang kebalik itu adalah tanda dilarang putar balik atau dilarang membuat tikungan bentuk U. Kemudian bidang apa yang digunakan? Oke, bidangnya adalah pengolahan citra. Kemudian algoritma apa yang dipakai? Anggaplah algoritma X. Nah, di penelitian fundamental maka kita akan berbicara tentang bagaimana si algoritma X ini mendeteksi atau mengenali rambu lalu lintas dengan akurat yang pertama. Kemudian setelah itu oke, lanjut ke penelitian berikutnya. Dia mengenali pergerakan dari kendaraan yang di dekat situ. Ketika pergerakannya dikenali, maka dia akan tahu, oh ini gerakannya lurus, ini gerakannya berbelok, ini gerakannya balik arah. Ketika terdeteksi gerakan balik arah, maka sistem akan mengenali bahwa ada dua hal ya. Pertama di sini ada tanda lalu lintas. Kemudian yang kedua, penelitian berikutnya dia sudah mengenali bahwa ada sebuah gerakan putar balik tadi. Nanti masih dilanjutkan. Oke, programnya sudah selesai. Ini nanti mau diterapkan di mana? Di CCTV langsung, ada microcontroller di situ, atau CCTV-nya ngirim data ke cloud, kemudian diolah di server yang akan mengirimkan ke NDMC, ya, di Traffic Management Center itu, kemudian terdeteksi sebagai pelanggaran. Setelah itu disetujui, surat tilang dikirimkan ke Anda. Nah, sampai ke situ tahapannya panjang sampai nanti ke penelitian terapan. Nah, penelitian terapan inilah yang nanti manfaatnya cenderung nyata di masyarakat. Dunia industri itu pengennya kayak gini, sementara akademisi itu pengennya yang di sini. Ya, makanya nanti akan Anda dengar istilahnya gap antara universitas dan industri itu akan selalu terjadi karena perkembangan teknologi yang baru entah akademisinya maju duluan, industrinya yang di belakang atau sebaliknya. Itu akan selalu terjadi dan sampai sekarang pun belum pernah ketemu klopnya. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana menyampaikan hasil penelitian ya. Jadi kalau yang penelitian fundamental ini biasanya konsumennya itu ya adalah sesama akademisi. Ya sementara kalau terapan ya itu dia bisa industri, bisa di masyarakat. Gitu kan. Contoh Anda mengembangkan web gitu kan dengan metodenya misalkan RAD atau waterfall. Nah, itu kan terapan. Anda menggunakan waterfall RAD itu sudah ditemukan beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, tapi ketika sebelum ada metode, anggaplah pertama belum ada metode pengembangan perangkat lunak. Orang bikin perangkat lunak asal. Hasilnya jelek. Kemudian seorang peneliti datang, ada metode yang namanya waterfall. Jadi tahap sebelumnya itu harus fix dulu, harus bagus dulu, baru dilanjutkan. Dengan seperti ini, maka tidak ada lagi kesalahan yang akan terjadi di akhir masa pengembangan perangkat lunak itu. Nah, setelah waterfall ketemu, waterfall dipakai di mana-mana kan. Jadi sebuah metode terapan yang bermanfaat ke masyarakat dan industri. Nah, kemudian terus kan ilmu itu berkembang, ternyata waterfall nggak bagus nih, karena memang udah jadul sekali. Kemudian muncul metode pengembangan perangkat lunak yang lain. Dan seperti itu seterusnya. Itu ya. Lalu untuk yang kedua, ini saya gonta-ganti. Pointer di sini ya, ini karena di kampus listrik mati, jadi monitor yang biasa saya pasang untuk display kedua nggak bisa dipakai. Kemudian yang kedua, ini mendapatkan pengakuan dari bidang minat. Contoh nih, misalkan kita ambil ya Google Scholar.
Cari nama saja aja lah. Oh, ternyata ada banyak ya. Oke. Nah, nah, ini contoh beberapa publikasi yang sudah saya lakukan, ada yang sudah dikutip. Nah, ini adalah bagaimana orang itu akan mengenali saya, oh, bidang saya di sini. Maka ketika nanti saya mengusulkan sebuah penelitian pada bidang saya, bisa dilihat latar belakangnya. Oh, latar belakangnya seperti ini sesuai, berarti saya sesuai dengan bidang yang saya tuju untuk melakukan penelitian. Ya, sama ketika nanti Anda sudah melakukan publikasi, lalu misalkan ingin melanjutkan studi atau ingin melamar pekerjaan pun sama. Dilihat dari rekam jejaknya, rekam jejak Anda melakukan apa, hasilnya apa. Karena memang kalau sekadar kita mengandalkan ijazah yang muncul di situ kan nilai, tapi karya kita kan belum. Nah, karya kita kan skripsi. Skripsi yang tadi saya sampaikan tidak tidak seterbuka publikasi. Ya, indexing istilahnya itu indexing atau keterlihatannya itu tidak seluas ketika kita publikasi ilmiah. Ya, ini sebenarnya kita memperoleh masukan dari rekan sejawat atau peer review. Anggap tadi saya melakukan penelitian terhadap metode X. Kemudian metode X ini saya perbaiki menjadi X+. Saya publikasikan tuh, anggaplah saya publikasikan di tahun 2022. Tahun 2022 ini misalkan saya mengembangkan di sini. Ini dari saya. Kemudian di tahun 2023 ternyata X plus ini diperbaiki lagi. Ya, ada seseorang, anggaplah namanya Budi, mengatakan bahwa X plus ini memiliki kelemahan. Kelemahannya ada 3. Maka saya kembangkan lagi yaitu X plus plus. Nah, X plus plus ini dia nggak punya kekurangan, kekurangannya 0. Dipublikasikanlah oleh si Budi pada tahun 2024. Kan. Kemudian saya baca nih, oh ternyata model yang saya publikasikan, yang saya teliti ada kelemahannya nih. Tadinya saya nggak tahu. Nah, setelah diteliti tahu kelemahannya, diperbaiki. Oke, saya pakai X++ aja. Kemudian dilakukan lagi terus kayak gitu. Bisa saya memperbaiki X++ atau orang lain yang melakukannya. Gitu ya. Jadi penelitian itu memang tidak akan luput dari yang namanya celah. Nah, peneliti itu boleh salah. Ya, misalkan saya mengambil hipotesis bahwa X plus ini akan mengatasi semua masalah di X. Dari data yang saya menguji dengan 10 jenis data, valid. Ternyata sama Pak Budi ini diteliti lagi, mengatakan bahwa penelitian saya ini kurang komprehensif, ya, kurang menyeluruh. Karena datanya yang dipakai cuma 10. Harusnya menurut dia yang dipakai 15. Setelah dites dengan 15 data ini, ya, tadi pakai 10 valid. Nah, ternyata setelah sama Pak Budi dites pakai 15 data, ada 3 data yang hasilnya itu jelek. Sebutlah ada 3 kekurangan di sini. Diperbaiki sama Pak Budi. Ya, sehingga dari yang 15 tes tadi, yang tadinya itu tiga-tiganya ada kesalahan, tiga-tiganya menjadi hasilnya tepat atau tidak ada kesalahan. Itu contoh sederhananya gitu ya. Itu yang dimaksud sebagai masukan dari rekan sejawat. Atau ketika kita menuliskan artikel ilmiah nih, kita kirimkan ke jurnal, kemudian di review kan, akan dilihat, diulas sama orang lain. Hasil ulasan orang lain akan dikembalikan ke kita dalam bentuk kritik masukan. Ketika artikel Anda diterima, tapi perlu revisi. Revisinya sedikit ataupun banyak. Nah, ketika artikelnya sudah Anda terima nih, revisinya dicek. Misal ya, sekarang saya ke kasus yang lain. Ya. Sekarang ceritanya saya balik mundur nih. Ya, pakai satu layar memang nggak enak. Saya belum publikasikan, saya baru kirimkan ke sebuah jurnal. Pakai 10 variabel. Kemudian saya masukkan ke jurnal jurnal Z misal. Direview kan, dicek, ada kritikan. Tolong datanya itu ditambah dari 10 sampai 15. Tolong algoritmanya dijelaskan lagi lebih luas karena penjelasan Anda terlalu sempit, misal seperti itu. Dan seterusnya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan masukan dari rekan sejawat. Ini saya berikan contoh bagaimana ketika kita mengirimkan artikel ilmiah, kemudian
review atau diolah oleh rekan sejawat, kemudian rekan sejawat atau peer review nanti mengirimkan saran ke kita. Dan saran itu tidak harus seluruhnya diterima. Ya, saran itu ada yang dia bisa kita bantah. Ingat, reviewer ya, itu pun manusia yang kadang dia kurang teliti dalam membaca penelitian kita. Misalkan nih, kenapa datanya cuma 10 jenis? Kenapa tidak ditambah? Nah, kita bisa jawab, karena jenis data yang ada di dalam bidang saya cuma 10. Itu kan sama. Kenapa hanya meneliti menggunakan 10 buah jari gitu kan? Ya karena jari manusia cuma ada 10. Itu kan. Tidak valid kita menambahkan jari kaki 10 ke dalam penelitian kita. Itu bisa kita bantah. Istilahnya kita memberikan respon. Oke, contoh ini yang hasil review ya. Ini setelah saya kirimkan, kemudian ini sudah diterima, tapi sebelumnya itu ada proses untuk review. Ada proses untuk dia dikritisi, ya dikritisi kekurangannya apa, kemudian mungkin ada cacat penelitian di situ, ataupun saran. Nanti dimaksud sebagai peer review. Nanti Anda juga akan mengalami itu. Jadi yang diharapkan, nanti saya harapkan di akhir pertemuan ini Anda sudah punya satu penelitian yang Anda kirimkan ke jurnal. Jurnalnya nanti aturannya seperti apa akan saya sampaikan. Oke, maafin ya Kak, lemot ya. Oke, nah ini contoh, jadi setelah saya kirimkan, itu ketika saya kirimkan maka yang seharusnya dilakukan, saya tidak tahu siapa yang mereview saya dan yang mereview tidak tahu siapa saya. Itu istilahnya double blind, jadi menghindari konflik kepentingan. Ya, nah reviewnya di sini dia bisa menilai antara 1 sampai 4 ya kalau nggak salah, antara 1 sampai 4 nilainya berapa, kemudian ada komentar. Nah, komentar nih. Ini contoh ya. Ini adalah sebuah saran atau masukan. Jadi ya, tambahkan contoh di dunia nyata karena memang artikel yang saya kirimkan adalah sebuah artikel fundamental atau artikel dasar. Tentunya review of real life example ini tidak langsung serta-merta saya sampaikan di jurnal. Nah, untuk menanggapi ini ya saya setujui, kemudian saya tambahkan bahwa sistem ini ketika dikembangkan maka akan lebih baik. Ibaratnya gini, Anda menemukan sebuah unsur logam yang ringan dan kuat. Itu bisa dipakai untuk membuat piston kendaraan, bisa dibuat untuk membuat mesin, bisa dibuat untuk membuat mobil. Mobil bisa dikasih merek, bisa dijual ke masyarakat. Panjang kan ya. Padahal Anda menemukannya adalah sebuah unsur logam yang kuat, ringan, dan murah untuk menggantikan piston yang saat ini. Nah, logam yang murah, kuat, dan sebagainya itu kan nggak hanya dipakai di piston kendaraan tuh. Bisa dipakai di kerangka baja ringan dan sebagainya. Nah, ini contoh.
Kemudian reviewer yang kedua ya, ini memberikan masukannya di sini. Ya, tolong jabarkan istilah SPD karena tidak dijelaskan. Ya, ini memang ini kesalahan saya di awal kelewatan menjelaskan singkatan ini. Kemudian tolong ditambahkan motivasi dari penelitian ini. Kemudian tolong dijelaskan kayak further section ini kayak misalkan sistematika penulisan. Nah, itu belum saya cantumkan. Memang di dalam penelitian hal ini nggak wajib. Ya, makanya saya biasanya nggak memberikan ini, kecuali kalau reviewer minta baru saya kasih. Tujuannya ya menghemat waktu penulisan aja. Kemudian ada kritik yang paling tajam di sini, gitu kan? Ya, yang metode yang dipakai itu di tahun 2014. Memang ini masih 10 tahun terakhir, ya. Tapi sebaiknya memang ditambahkan yang tahun terbaru. Si reviewer menyarankan 2 artikel ini di tahun 2020 dan 2022. Kemudian ini saya setujui, saya tambahkan pembanding dengan artikel di tahun 2020. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi yang dimaksud dari peer review. Sehingga sebelum diterbitkan itu jurnal kita bisa kita perbaiki dulu. Nah, barangkali ketika Anda melakukan penelitian skripsi sebelum sidang kok sudah publikasi dan dapat masukan, itu bisa Anda gunakan untuk masukan ke saran. Atau barangkali Anda punya teman, ini saya bagi secuil dari penelitian saya, kamu lanjutkan. Gitu ya, jadi peneliti itu boleh salah, seperti beberapa kesalahan yang tadi saya lakukan, tapi yang nggak boleh itu bohong. Misal supaya hasilnya bagus, angkanya 30, tak kasih 31, itu nggak boleh. Atau tadinya 30,1, saya bulatkan ke 31 supaya hasilnya bagus. Karena penelitian yang lain juga 30. Nah, itu bohong itu nggak boleh, salah boleh. Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan. Oke, nanti yang terkendala presensi terakhir ya sebelum kelas ini saya tutup. Baik. Itu kenapa kok kita harus melakukan publikasi ya. Publikasi yang penelitian yang tidak dipublikasikan itu sama seperti cinta yang tidak diungkapkan katanya. Bikin nyesek gitu loh, bikin suatu ketika menyesal. Ya, banyak teman-teman saya dan saya juga ketika dulu lulus tahun 2011 waktu S1 ya itu nggak ada kewajiban itu ya sehingga dari universitas memang tidak diwajibkan. Waktu itu yang saya lakukan, saya bikin games first person shooter ya, kayak Counter Strike kayak gitu, menggunakan Unity 3D. Nah, waktu itu memang Unity itu dia di Indonesia belum populer, tutorialnya nggak banyak, forum untuk kita mencari referensi juga nggak banyak. Nah, karena waktu itu bidang saya kan di teknik informatika juga, fokusnya memang di kecerdasan buatan sama dosen suruh, coba kamu kembangkan satu algoritma, kecerdasan buatan sederhana aja, kan, supaya ada kontribusi di dalam game ini ya. Jadi dosen pembimbing saya waktu itu ngomongnya jangan hanya manfaat itu kan. Karena kalau manfaatnya bikin game hanya untuk hiburan, ya itu bisa aja orang jadi kecanduan. Meskipun game itu saya desain memang nggak bikin kecanduan. Sebentar selesai, sebentar selesai. Nah, supaya ada kontribusi, maka harus ada satu sisi, yaitu yang disinggung, kecerdasan buatan. Karena memang itu yang di core-nya atau inti dari teknik informatika. Sekarang kan namanya informatika ya, atau ilmu komputer. Akhirnya saya tambahkan di situ tentang skema kecerdasan buatan, ikuti tutorial, kemudian saya modifikasi sedikit ya supaya menambah tingkat kesulitan yang ada di games itu. Nah, setelah tahu seperti ini ya, kenapa dulu nggak saya publikasikan ya? Kan lumayan tuh saya bikin sedikit ya peningkatan improvement di AI. Ya, tapi ya memang itulah yang akan Anda alami ketika karya Anda itu tidak dipublikasikan. Ya. Mau saya publikasikan setelah saya tahu itu, saya tahunya di 2014 ya, udah jadul sekali. Kan itu jauh lebih jelek daripada library yang ada di Unity yang saat itu yang terbaru. Sehingga tidak lagi relevan kalau saya publikasikan di tahun 2014. Nah, jangan sampai nanti Anda mengalami itu, pokoknya setiap karya Anda itu publikasikan, entah tanpa kontribusi ataupun dengan kontribusi. Tapi yang jelas setiap karya Anda itu pasti ada manfaatnya. Ya, meskipun belum ada kontribusi keilmuannya. Nah, jenis proceeding itu ada banyak ya, conference proceeding, jurnal artikel, book chapter, monograph, dan sebagainya.
Ya, ini tak tambahkan supaya tidak diasumsikan bahwa jenis publikasi itu hanya ini. Tapi fokus kita nanti ke dua hal ini aja. Ini yang paling populer di kalangan akademisi, mahasiswa, dan yang lain-lain yang terkait dengan penelitian ilmiah. Oke, kita lihat dulu ada dua, conference proceeding sama yang jurnal. Jurnal artikel dan conference proceeding. Dua-duanya masuk menjadi satu istilah yang namanya papers atau makalah. Jadi papers itu adalah bahasa Indonesia makalah, tentunya makalah ilmiah ya. Bukan makalah populer. Kalau artikel populer itu ya kayak yang di koran gitu. Yang tujuannya adalah menyampaikan opini pendapat ke masyarakat umum. Kalau artikel ilmiah itu kan dia tidak menyampaikan opini pendapat, tapi hasil penelitian. Nah, jurnal ini biasanya pembahasannya itu akan lebih komprehensif, lengkap gitu loh. Jadi misalkan saya meneliti X tadi, saya tarik dari beberapa paper terkait dengan X. Kemudian X-nya saya perbaiki. Setelah X-nya saya perbaiki, saya uji dengan 9 variabel. Masing-masing dari 9 variabel ternyata ketemu tuh ya. Bahwa dia unggul di 4, kemudian di 3 variabel dia sama atau standar, kemudian di 2 variabel lainnya dia lebih jelek. Nah, itu pembahasannya lebih komprehensif. Sementara proceeding pembahasannya lebih singkat aja. Ya, misalkan Anda melakukan perbaikan ya tadi ya, sistem deteksi lalu lintas deteksi pelanggaran lalu lintas dengan algoritma Z. Nah, algoritma Z Anda uji dengan satu jenis dataset di situ, kemudian variabel ujinya cuma satu atau dua. Satu atau dua ternyata unggul Anda publikasikan, itu sudah membuat satu kontribusi yang singkat ya. Kemudian kalau pengen lebih komprehensif lagi, variabel ujinya ditambah, datasetnya diganti, kemudian posisi CCTV-nya Anda letakkan di jalan raya atau di lalu lintas yang lain. Ya, kira-kira gitu. Makanya karena pembahasan lebih komprehensif, ya sudah sepatutnya jumlah halamannya itu akan lebih banyak. Nah, itu tentang kontennya, gitu kan. Nah, sementara kalau yang proceeding ya tentu jumlahnya lebih sedikit, ya lebih singkat. Kalau standar IEEE mungkin Anda sudah tahu di sini 4-6 halaman. Kalau standar jurnal itu dia bisa 10 lebih, ya. Bahkan nggak jarang ada yang sampai 20 plus jumlahnya ya, karena dia harus membahasnya rinci nih. Kayak diibaratkan tadi kita menemukan sebuah unsur logam yang dia ringan, kuat dan murah. Kalau di proceeding ya paling kita hanya akan bahas itu komponen penyusunnya apa. Diujinya satu kali aja di mobil. Sementara kalau yang lebih komprehensif lagi kita lihat sampai skala atomnya, dia dites pada suhu berapa misalkan ya. Misalkan dia kita katakan hasilnya lebih ringan, lebih murah gitu kan. Misalkan dia lebih murah, terus lebih ringan. Nah, kalau di conference proceeding paling kita cuma ngomongnya gini. Lebih ringan yang tadinya beratnya itu 10, ternyata di sini ya beratnya cuma 7. Lebih ringan kan? Tapi kalau pembahasan lebih komprehensif, dicek lebih ringan 7 ini karakteristiknya seperti apa. Dia dibuat dengan suhunya berapa dan sebagainya. Lebih ringan 7 ini apakah kekuatannya sama? Ternyata misalkan ya, di sini kekuatannya 10. Dengan 7 ini kekuatannya 9,8. Kemudian kalau misalkan kita bikin ringan lagi, kita bikin lebih ringan 6 itu kan. Ternyata kekuatannya adalah 9,7. Kalau kita bikin 8, kekuatannya adalah 10,1. Nah, gitu. Jadi ngomongnya lebih ringan, tapi kalau pembahasan jurnal itu lebih komprehensif kayak gini. Kalau misalkan kita pengen ringankan lagi logamnya, kita nggak bikin terlalu padat, dia kekuatannya 9,6. Nah, bisa aja ngomong yang paling ideal itu ini. Ya, karena beratnya setengah, kekuatannya cuma turun 4%. Kan? Nah, dengan pembahasan lebih komprehensif, ada hal yang bisa lebih kita pahami di sini. Nah, apakah ini bisa dilakukan di conference proceeding? Ya, umumnya sih bisa, tapi jarang yang melakukannya. Karena keterbatasan jumlah halaman. Gitu loh. Jadi yang ditampilkan ya paling yang ditampilkan hanya tadi bahwa dengan 10 itu sama dengan 7. Artinya dengan yang sebelumnya dia bobot 10, metode saya bobotnya 7, kekuatannya sama-sama mendekati 10. Yang disampaikan di proceeding umumnya akan seperti itu.
ya, tidak terlalu menyeluruh. Kemudian kalau jurnal itu bisa terbit lebih dari 1 kali per tahun. Itu ada yang namanya istilahnya volume. Kalau proceeding dia terbit 1 kali per tahun. Ini contohnya misal, oke, kita punya jurnal ya, Jurnal Masyarakat Informatika namanya. Oke, nah diperhatikan, lalu kita juga ada satu conference. Mungkin udah ada yang tahu ya, ICCOS miliknya kita. Nah, Jurnal Masyarakat Informatika ini terbitnya 2 kali setahun, jadi ada 2 nomor. Ya, jadi nanti akan ada nih volume 13 nomor 1, jadi volume 13 ini terbitan tahun ke-13. Karena kan Jemasif ini terbit dari tahun 2010. Jadi memasuki tahun 2022 dia masuk atau volume ke-13. Kalau kita lihat di sini, arsipnya bisa kita lihat bahwa ini terbit April nomor 1, ini terbitnya Oktober nomor 2. Misal di sini ada 6 artikel. Ya, ini contoh ada 6 artikel, halamannya 1 sampai 9. Mungkin ini bisa saya zoom supaya kelihatan ya. 1 sampai 9, artikel kedua lanjut, artikel terakhir 58 sampai 65. Ini volume 1 ya, atau terbitan pertama di tahun itu. Maka ketika saya lanjutkan ke volume 2, ingat di sini halaman terakhirnya kan 65 nih. Ketika dilanjutkan ke volume 2, maka dia akan mulai di halamannya 66. Ya, jadi ini berseri atau terbitannya berkala. Dan namanya akan tetap Jurnal Masyarakat Informatika. Beda dengan ICCOS. Nah, ICCOS ini ya 1 tahun sekali, diadakannya akhir tahun antara September sampai November. Ketika kita ngomongin ICCOS ya dia langsung ICCOS tahun 2022. Kan misalkan kita pengen lihat yang di tahun 2021 itu pun ada. Jadi nggak ada nomor tuh kalau si conference ini ICCOS 2021 ya ini yang tahun lalu juga sama. Ya, conference proceeding itu akan selalu ada embel-embel tahunnya karena memang itu per tahun terbit 1 kali. Ya. Yang tahun lalu dan seterusnya. Ya. Oke, lalu prosesnya ini akan lebih panjang, artinya maksudnya itu proses dari Anda ngirim, dapat revisi, Anda perbaiki, dikirim ulang. Ya, jadi proses pertama itu kirim. Terus setelah itu akan direview. Nah, ini mouse-nya lompat-lompat. Setelah itu pasti akan ada revisi kan, perbaikan. Nah, artikel kita itu bisa aja ditolak, ya tolak, atau yang berikutnya terima. Setelah diterima, baru terakhir dia akan terbit atau publish. Ya, tolong ditulis sendiri ya, ini jelek sekali. Ya, jadi prosesnya gini. Nah, untuk proceeding sama jurnal itu ya kira-kira akan sama seperti ini. Ya, bedanya adalah proses dari dia ngirim nih, pertama sampai yang terakhir ini, sampai terbit, itu akan lama. Bisa, ya paling cepat 3 bulan, paling lama bisa 2 tahun. Saya pernah mengalami 1 tahun 8 bulan baru terbit. Diterimanya sih cepat, nggak sampai setahun, tapi butuh antri untuk dipublikasikan. Dan publikasinya itu tidak bisa ditentukan. Ya, kalau proceeding jelas, misalkan nih ICCOS, ya kita ambil contoh tadi ya ICCOS. Mana ya tadi ICCOS? Ini kan sudah ada ketentuannya nih, misalnya. Pertama kali mengirimkan tanggal 1 Agustus, itu kan. Terus nanti pemberitahuan terakhir itu tanggal 1 November. Jadi tanggal 1 November itu sudah ada kepastian bahwa kita akan diterima atau enggak artikelnya. Lalu diseminarkan, ya dipresentasikan secara oral, kita presentasikan, ngobrol gitu di depan orang banyak, hasil penelitian kita pada tanggal ini. Setelah itu dari tanggal ini ya sekitar 1-3 bulan dia akan terbit ya di lembaga pengindeks. Nah, beda dengan jurnal, kalau di jurnal di halaman home itu yang dikirimkan paling yang dipublikasikan cuma gini. Ya, membuka pengiriman untuk volume sekian. Batas pengirimannya 31 Juli 2022. Nah, ketika dikirimkan di sini 31 Juli ternyata kok sudah penuh karena kita cuma nerima 6 ya, 3 dari internal Undip, 3 itu dari luar.
ada artikel ke-8, ya dia akan antri di periode berikutnya. Jadi tidak ada kepastian kapan terbitnya. Nah, jurnal itu kayak gitu. Bisa diterimanya cepat, publish-nya lama sekali. Bisa diterimanya lama, publish-nya lebih lama lagi bisa. Atau yang bisa setelah dia diterima, prosesnya reviewnya lama, setelah diterima, langsung dari diterima ke publikasinya cepat. Nah, itu bergantung dari kemampuan atau cara kerja si editornya. Nah, lalu untuk yang terakhir, jurnal itu dia punya faktor dampak, sementara kalau proceeding itu dia nggak ada faktor dampak. Jurnal itu tidak harus dipresentasikan oral, tapi proceeding harus dipresentasikan oral. Kalau dia tidak dipresentasikan, karya kita akan di-exclude, dikecualikan dari terbitan. Istilahnya itu no show, tidak dipresentasikan. Nah, faktor dampak itu kita nanti akan lihat di slide berikutnya. Ya, nah, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sambil saya cek, barangkali ada. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, bagaimana kondisi jurnal ilmiah kita ini jam berapa ya? Jam 3. Oke, saya selesaikan setelah ini, saya coba cepat. Publikasinya terbatas, jarang sekali dilanggan oleh orang lain. Dalam bahasa yang paling sederhana nanti Anda bisa baca, yaitu nggak laku. Ya. Bahkan jarang sekali penelitian dosen kita gitu kan, atau akademisi, mahasiswa dan sebagainya itu yang tidak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang budaya kita itu biasanya kita senang ngobrol tuh, ya kan? Sama kayak slide ini kan dia tulisannya dikit, tapi saya ngomongnya panjang gitu, sampai ngantuk. Nah, kemudian memang budaya kita itu lebih ke ngajar, bukan meneliti. Nah, rendahnya minat penelitian itu biasanya ya didasari oleh dua hal yang paling bawah ini. Kurang mengerti gimana cara nulis paper, terus tidak memahami metodologi penelitian yang baik. Kalau secara kemampuan, secara kecerdasan, ya seusia Anda ini ya, dan banyak orang Indonesia lainnya itu akan superior kita. Cuman biasanya hal-hal atau karya yang luar biasa tadi tidak dipublikasikan. Ini yang membuat kemudian nama kita ya sebagai orang Indonesia itu kurang tenar. Itu sampai sebelum tahun 2014. Nah, 2014 mantan rektor kita Prof. Nasir itu kan diangkat jadi Menristek. Kemudian mewajibkan setiap dosen yang ingin naik pangkat ke pangkat tertinggi atau profesor itu harus publikasi di jurnal ilmiah internasional. Terus ada insentif tentang publikasi. Pokoknya publikasi penelitian ilmiah didukung habis-habisan sama Prof. Nasir. Nah, setelah Prof. Nasir itu menjabat Menristek kan digantikan rektornya pemilihan oleh kemudian yang menang Pak Yos ya, rektor kita sampai sekarang. Nah, mulai dari tahun 2014 itu baru publikasi Indonesia itu meningkat, mengalahkan hampir seluruh negara yang di ASEAN. ASEAN ya, belum Asia. Nah, jurnal bereputasi di Indonesia itu kalau kita lihat, jadi Scopus itu adalah salah satu lembaga pengindeks. Ya, lembaga pengindeks itu kalau Anda ibaratkan ya kayak Google Scholar gitu ya, untuk mencari artikel ilmiah. Itu ada 5, ini yang bidang umum ya. Indonesian Journal of Science and Technology, ini miliknya UPI. Ya, kemudian ada jurnal yang lain-lainnya. Untuk yang di bidang ilmu komputer itu ada ini, Journal of Science and Technology. Ini sama, jadi kenapa kok namanya 2 muncul, ini Q-nya Q1 atau ranking pertama, ini kenapa ranking kedua, nanti kita lihat ya. Jadi di dalam sebuah jurnal, seperti yang saya sampaikan tadi, dia ada beberapa disiplin ilmu. Oke. Jurnal Scopus UPI Q1. Nah ini, saya copy aja. Nah, kita bisa lihat si jurnal miliknya UPI Jakarta ya. Nah, itu kenapa kok bisa diindeks dengan 2 ranking berbeda? Karena memang bidangnya berbeda. Beda bidang dia beda ranking. Nanti tentang rankingnya akan saya jelaskan setelah ini. Oke, ini. Nah, berarti kan yang paling tinggi itu tentang kimia, bidang teknik kimia dan bidang apa keteknikan yang lainnya.
itu Q1, sementara computer science itu dia Q2. Nah, yang saya tampilkan di sini, yang Anda lihat di sini, ini kan yang jurnal umum di Indonesia ya. Top 5 di Indonesia, ini top 5 di Indonesia pada bidang computer science. Memang pada bidang computer science kita belum ada yang menyentuh angka Q1, baru sampai ke Q2. Nah, ini miliknya UPI, Pendidikan Indonesia. Ini miliknya Universitas Ahmad Dahlan. Ini juga sama, ini miliknya UAD juga. Ini juga miliknya Ahmad Dahlan juga ini, 3. Ya, memang Ahmad Dahlan itu yang paling top. Nah, oke. Dilihat jadi Scopus Junaring memang paling jauh di sini ya. Perhatikan nilai impact faktornya. Di sini 0,7, di sini 0,395. Nah, nilai ini apa nanti kita bisa bahas. Secara peringkat publikasi kita belum masuk ke 10 besar ya, tapi kita sudah masuk di top 50. Indonesia ada di sini ya. Ini pun dulu berkat kebijakan dari Menristek zamannya Prof Nasir. Waktu itu kan kita universitas itu masih ngikut apa namanya Kemendikbud. Kemudian Pilpres 2014, waktu itu Kemendikbud dipecah jadi 2, yang pendidikan tinggi masuk ke Menristek. Jadi universitas itu akan diselaraskan dengan riset dan teknologi. Kemudian tahun berikutnya dikembalikan lagi, kita dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Ristek Teknologinya yang ngikut sekarang ke Kemendikbud. Makanya nama sekarang adalah Kemendikbud Ristek. Kebijakannya masih sama, bahwa dosen kalau ingin naik ke akademisi pengen naik ke pangkat lebih tinggi, mahasiswa S1, S2, S3 pengen lulus di Indonesia, syaratnya harus publikasi jurnal ilmiah. Ini yang mendorong kemudian kita naik peringkat. Dari yang tadinya kita terlempar dari 100 besar ya, karena belum ada kewajiban tadi. Nah, lembaga pengindeks publikasi itu yang paling top of the top itu World of Science, Clarivate ini ya. Kemudian yang paling populer ini yang namanya Scopus. Ini yang paling topnya, susah masuk sini. Ini yang paling populer ya, top dan popnya. Ini yang paling populer. Q1 itu ranking paling tinggi, jadi dia seperempat yang paling atas. Ini 25% yang di tengah-tengah, ini juga 25% yang di tengah-tengah. Ini yang 25% paling bawah. Paling bawah dari jurnal internasional. Itu ya. Ini yang lembaga pengindeks. Biasanya kalau jurnal Indonesia itu sudah bisa masuk ke Q4 ini, ke level terendah di Scopus, itu dia akan masuk ke akreditasi yang paling tinggi di Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat yang computer science itu ya rata-rata 2323. Kita memang biasanya di sini. 1 itu belum ada. Ya, Q1 itu dia berarti yang top of the top di ranah Scopus. Topnya di ranah Scopus bisa aja masuk ke World of Science, bisa aja ditolak, dia nggak ke indeks. Memang ini sistem pengindeksannya agak berbeda. Biasanya ini yang lebih sulit, yang lebih populer ini. Makanya Dikti itu, Kemendikbudristek itu acuannya ke Scopus. Ya. Karena ini yang parameternya, ini yang paling banyak dipakai, yang umum. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu memiliki 6 ranking jurnal, dari ranking 1, Sinta 1, sampai Sinta 6. Kalau dulu Sinta 1, Sinta 2, ini sama dengan akreditasi atau levelnya A. Kemudian 3, 4, itu masuk ke akreditasi B, 5, 6, itu masuk ke akreditasi C. Nah, sekarang gradasinya lebih lembut, masuk di 5 level. Nah, untuk Gemasif sendiri, ini kita masih berada di 5, posisi 5. Belum masuk ke medium ataupun top ya. Ya, semoga di tahun depan kan kita akan akreditasi ulang bisa lebih baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya langsung pindah ke halaman terakhir aja. Isinya terima kasih. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan sebelum kita akhiri kelasnya. Pak, izin tanya, Pak. Ya. Kalau skripsinya masuk di informatika itu, kalau mau citasi jurnal itu apa harus internasional, apa boleh cuma skalanya Indonesia gitu? Ya, nasional boleh. Yang direkomendasikan adalah 5-10 tahun, minimal di 10 tahun terakhir. Tadi jadi ketika kita ingin mengutip jurnal gitu ya. Jadi jurnal itu selain ada jurnal terakreditasi, ada yang namanya jurnal predator. Jurnal predator tuh gini, Anda ngirim tulisan,
Jelek apapun pasti diterima. Yang penting bayar. Itu kan. Nggak ada proses review. Pokoknya dia mencari duit, jadi penjahat di dunia ilmiah gitu. Nah, untuk memastikan jurnal itu di Indonesia ya standar minimal yang Anda kutip itu cari aja di Sinta ini Mas. Misalkan Anda cari jurnal tentang informatika gitu kan. Pengen cari apa jurnal tentang informatika ya cari di sini. Ketika dia terindeks di Sinta ya artinya dia sudah resmi. Sudah ada akreditasinya entah 1 ataupun yang paling rendah 6. Gitu ya. Jadi kalau jawaban singkat saya nggak harus internasional ya. Nasional boleh selama itu jurnalnya resmi ber-ISSN terakreditasi. Karena entah internasional ataupun nasional ada jurnal yang predator tadi. Ngirim sembarang, jelek, bagus, nggak mau tahu, yang penting Anda bayar, tak publikasikan. Dikasih stempel halaman gitu loh. Kesannya resmi, padahal enggak. Kalau kita ajukan akreditasi, kita akan ajukan itu sebagai apa namanya pengakuan itu akan cenderung ditolak. Gitu. Oke, menjawab? Baik Pak, menjawab Pak. Terima kasih Pak. Gitu ya. Ya, baik ya. Gini, kalau buku itu Anda boleh pakai di tahun jadul ya, karena buku itu kan sumber pengetahuan. Tapi kalau untuk sumber kebaruan, apakah metode itu dipakai sekarang masih relevan atau enggak, itu memang harus jurnal ataupun proceeding, minimal yang nasional terakreditasi. Atau yang kalau proceeding berarti ber-ISSN. Nah, itu harus 5 tahun terakhir ya. Jadi referensi itu kalau kita bagikan 2, buku itu referensi apa atau dasar pengetahuan, Anda boleh pakai buku tahun jadul. Kemudian kalau untuk publikasi atau referensi kebaruan nih, ya, untuk ngecek apakah metode yang saya pakai ini masih dipakai orang sampai sekarang, relevan atau enggak, itu pakai jurnal memang. Jurnal atau minimal proceeding. Minimal Anda skripsi itu di nasional. Itu ya, sebenarnya di apa level nasional pun boleh. Anda skripsi terbitkan di proceeding nasional boleh, jurnal nasional boleh. Kalau misal bisa ke internasional itu lebih bagus, tapi ingat jangan terlalu fokus ke situ, ya karena itu nggak diminta. Yang lain silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Bima Arya, saya tak sekalian ngupdate kehadiran ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti baru minggu depan kita akan bahas rinci ya cara nulis gimana, kemudian cara ngirim jurnal yang bagus gimana, mengetahui jurnal ini cepat atau enggak dan sebagainya. Termasuk cara ngolah data, data itu valid atau enggak, data ini cukup atau enggak. Kalau di bidang informatika, kita mengacu penelitian kita itu istilahnya eksperimental. Ya. Ngamati satu variabel, variabel lainnya gimana. Bidang ilmu komputer itu ya penelitiannya satu itu. Jarang sekali sih yang ngambil studi kasus. Ya. Ada yang lain? Ini Mas Bima sudah saya update, silahkan dicek. Oke, kalau tidak ada, nah ini yang tadi saya sampaikan, jadi jadwal mengajar saya itu ada yang bentrok. Ini kan MPI kelas A ya. MPI kelas A itu ya ini oke, kelas ini nggak bentrok sih. Anda kan biasanya Jumat pagi ya, benar? Biasanya rutinnya Jumat pagi, ya, jam 8.50 ya. Halo, halo, halo. Suara saya masuk gak nih? Masuk Pak. Oke, gitu ya. Jadi normalnya di 8.50 pagi ya, hari Jumat ya, kelas ini. Iya benar Pak. Oke, 8.50 berarti ini nggak ada. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya, ketika nggak ada kendala ya kita sesuai dengan jadwal aja di 8.50. Gitu ya. Sering-seringlah lihat siap karena memang terutama masa pergantian ini ya. Dari saya dari Bu Retno ke saya itu nggak apa saya belum punya kontaknya Komting. Jadi yang ke kelas sebelumnya tadi pun yang saya pindah di 8.40 ini pun dia apa namanya banyak yang belum tahu ya. Seperempatnya belum tahu. Jadi tadi sama juga saya tunda dikit ya, nggak apa-apa. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Maaf mendadak sekali harus saya ganti di hari Rabu siang. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum.